Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9 dan ke-10 dari surah Ibrahim, yaitu yang menerangkan tentang dakwah para rasul. Dahulu para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun, ada Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh. Banyak para rasul yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para rasul itu diutus menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang paling pokok, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap rasul itu yang disampaikan kepada kaum adalah hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Apabila di awal surah Ibrahim Allah menerangkan tentang dakwah Nabi Muhammad, yaitu menyampaikan kebenaran kepada manusia, permulaannya di kota Mekah ketika Rasulullah berada di kota Mekah, kemudian kepada penduduk kota Madinah ketika Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah, kemudian terus ke siapa saja yang dakwah itu sampai kepada mereka. Nabi juga semasa hidup baginda mengutus utusan pula dengan membawa surat dari baginda. Kepada siapa ditujukan surat itu? Kepada raja, kepada sultan, kepada kaisar yang berkuasa pada masa itu, pada masa dahulu. Maka dakwah Rasulullah itu bukan hanya kepada bangsa Arab, tetapi juga kepada seluruh manusia. Dan oleh karena dakwah Rasulullah itu berterusan, yaitu berpanjangan sampai ke akhir zaman, maka dakwah Rasulullah itu adalah kepada seluruh manusia, menyeluruh sampai ke akhir zaman, memanjangnya. Nah, ini keistimewaan dakwah Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, gelap gulita, kepada cahaya yang terang benderang. Sudah kita terangkan sebelum ini, gelap gulita itu adalah kekufuran. Cahaya itu adalah keimanan. Kemudian juga sudah kita terangkan, gelap gulita itu adalah kebodohan.
Kemudian cahaya itu adalah pengetahuan. Juga kita terangkan gelap gulita itu adalah kemusyrikan. Kemudian cahaya yang terang benderang itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda, mulai dari awal Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, bukan dengan nama berhala yang disembah oleh kafir Quraisy itu. Jadi dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah. Apabila baginda menyampaikan dakwah kepada manusia, ada dua kumpulan di hadapan baginda Rasulullah, yaitu yang pertama yang menerima dakwah Rasul, mereka beriman. Kemudian yang satu lagi mengingkari dakwah Rasul, mereka adalah orang-orang kafir, tetap di dalam kekufuran mereka, di dalam kemusyrikan mereka. Nah, Rasulullah menjadi sedih, kemudian juga menjadi gelisah disebabkan karena mereka yang tidak menerima kebenaran ini, karena Rasulullah sangat pengasih, sangat penyayang. Nah, apabila ada yang tidak menerima kebenaran, maka Rasulullah yang mengasihi, yang menyayangi manusia itu merasa terbeban. Mengapa mereka tidak mendapat petunjuk sehingga mau menerima kebenaran? Kemudian menjadi lebih terbeban lagi baginda apabila mereka memusuhi baginda, membenci baginda. Nah, turun ayat Al-Quran sebagai hiburan bagi baginda, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kisah Rasul yang terdahulu. Wahai Muhammad, apabila itu berlaku pada dirimu, sebenarnya bukan kamu sendiri yang menanggung apa yang berlaku itu, karena Rasul sebelum kamu juga menanggung yang sama, yaitu mereka dimusuhi, mereka dibenci, mereka dihina, mereka diolok, bahkan mereka juga ditindas, dianiaya, bahkan juga ada yang dibunuh. Ada tidak para nabi yang dibunuh? Ada. Ini kita dapatkan dari ayat Al-Quran. Wa qatlahumul anbiya wa yaqtulunan nabiyyin bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Dan di antara nabi yang dibunuh itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu mati terbunuh. Begitu juga ada keinginan dari Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa, tetapi tidak berhasil karena Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, ke sisinya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa, yaitu menggantung Nabi Isa di tiang gantungan. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada yang dibunuh. Yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Allah menerangkan kisah masa lalu kepada Rasulullah bahwasanya apa yang ditanggung oleh baginda ketika menyampaikan dakwah sebenarnya juga ditanggung oleh para rasul terdahulu. Siapa rasul terdahulu? Sebelum ayat yang akan kita pelajari, sebelum ayat yang kita pelajari ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Sekarang pula ada 3 pula nabi lagi disebutkan, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Hud alaihi salam, tapi Nabi Hud tak disebut namanya, yang disebut kaumnya, yaitu kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam, tapi Nabi Saleh tak disebut namanya, yang disebut adalah kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Seakan-akan Allah berfirman, wahai Muhammad, kamu jangan sedih. Apa yang menimpamu sebenarnya juga menimpa para rasul, saudara-saudaramu yang terdahulu, karena para rasul itu bersaudara. Meskipun mereka bukan seayah seibu, tetapi mereka para rasul bersaudara. Maka apa yang menimpamu itu adalah juga yang menimpa para rasul terdahulu. Maknanya itu sudah sunnatullah, memang sudah ketetapan Allah seperti itu.
Maka apa yang perlu kamu lakukan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila mereka dahulu sabar, maka hendaklah kamu sabar. Maka pelajaran pula bagi kita pada hari ini, kalau kita mengikuti jejak langkah para rasul, yaitu berdakwah, menyampaikan kebenaran, isi dakwah itu adalah mentauhidkan Allah. Kemudian ada orang nanti yang akan mengejek kita, mengolok kita, menghina kita, menyerang kita, mungkin menindas, menyiksa kita, memenjarakan kita, bahkan ada yang membunuh kita. Jangan sedih, jangan merasa kecewa, gelisah, risau, takut dan lain sebagainya. Apa sebab? Sebab itu adalah pernah juga dialami oleh para rasul terdahulu. Mereka sabar, maka hendaknya kita sekarang pun juga sabar. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ke-9 dan ke-10, menerangkan tentang kisah para rasul terdahulu, bahwasanya mereka karena menyampaikan dakwah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, maka kemudian mereka mendapatkan hambatan, mungkin juga ujian dari kaum yang disampaikan kepada mereka dakwah, maka ia adalah pelajaran bagi kita pada hari ini. Ya, maka apabila kita menjumpai kisah disebutkan di dalam Al-Quran, maka bukan hanya sekedar untuk mengetahui kisah jalan cerita dari kisah tersebut. Tidak, lebih dari itu adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah yang pernah terjadi. Khususnya dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah kisah Nabi Nuh, kisah kaum Ad, dan kisah kaum Samud. Tetapi kisah tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh yang masing-masing diutus kepada kaum Ad dan kaum Samud tidak diterangkan dengan terperinci. Perinciannya di mana? Di ayat yang lain. Nah, lalu di dua ayat yang kita pelajari ini apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah Rasul itu menyampaikan kebenaran, mereka mendapat ujian dari kaum mereka. Nah, itu yang disampaikan. Kemudian di dalam ayat yang akan kita pelajari ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya kita sebagai penyampai kebenaran mesti mampu untuk menjelaskan kebenaran itu. Di saat ada orang yang menolak kebenaran disebabkan karena kebodohan mereka. Karena boleh jadi orang yang menolak kebenaran itu disebabkan pertama karena kebodohan, dan yang kedua karena kesombongan. Kalau karena kebodohan, karena memang tak tahu. Nah, penyelesaiannya adalah beritahu, sehingga yang tak tahu menjadi tahu. Kemudian apabila karena kesombongan, bukan mereka itu tak tahu, mereka tahu kebenaran, tapi mereka karena sombong menolak kebenaran itu. Maka orang yang sombong ini penyelesaiannya kalau kita beritahu pun mereka tidak akan mau menerima, maka penyelesaiannya serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang sombong. Allah lah yang akan membalas. Pembalasan Allah boleh jadi di dunia ini sebelum mereka mati, boleh jadi pembalasan Allah itu mungkin selama di dunia ini baik-baik saja sampai dia mati. Tetapi pembalasan Allah itu pasti selepas kematian nanti, itu pasti. Nah, ini yang diterangkan oleh dua ayat yang akan kita pelajari ini. Ini sebagai mukaddimah, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Sebelum kita menafsirkan dua ayat ini, terlebih dahulu kita membaca dan menerjemahkannya secara harfiah, kata per kata, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Allah berfirman, alam ya'tikum, belumkah datang kepadamu atau tidakkah datang kepadamu naba'u, berita, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, qaumi nuhin, kaum Nuh, wa 'adin, kaum 'ad, wa thamud, kaum Thamud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang selepas mereka. La ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui mereka illallah, kecuali Allah. Karena kaum terdahulu itu beribu tahun. Umpamanya Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa hampir 6 abad namanya. 6 abad, 571 Masehi itu Rasulullah lahir. Tambah 40 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, berarti 6 abad. 6 abad, jauh sebelum Rasulullah. Ja'atuhum rusuluhum, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Faraddu aydiyahum, maka mereka mengembalikan tangan-tangan mereka, fi afwahihim, ke mulut-mulut mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, nanti kita terangkan apa makna mengembalikan tangan ke mulut. Wa qalu, dan mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, kafarna, kami mengingkari, bima ursiltum bih, apa-apa yang kamu diutus dengannya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lafi syakkin, sungguh dalam keraguan, mimma, dari apa-apa atau terhadap apa-apa, tad'unana ilaihi murid, yang kamu seru kami kepadanya. Apa yang diseru oleh para rasul? Mentauhidkan Allah. Kami ragu dalam mentauhidkan Allah itu. Karena kepercayaan kami yang kami warisi dari nenek moyang kami adalah bukan mentauhidkan Allah, tapi menyekutukan Allah. Jadi mereka itu meragukan mentauhidkan Allah. Jadi mereka menolak mentauhidkan Allah. Kita ulang dari pangkal ayat. Tidakkah telah datang kepadamu berita orang-orang sebelummu, kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang yang datang selepas mereka. Allah tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti kerasulan, yaitu bukti-bukti yang jelas. Lalu mereka mengembalikan tangan mereka ke mulut mereka, atau memasukkan tangan mereka ke mulut mereka. Ada juga yang menerjemahkan menutup mulut mereka dengan tangan mereka. Ini banyak
versi terjemahan. Nanti dalam tafsir kita jelaskan. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang kamu diutus dengannya, dan sesungguhnya kami sungguh ragu terhadap apa-apa yang kamu seru kami kepadanya. Ayat berikutnya, qalat, berkatalah rusuluhum, rasul-rasul mereka, fillahi, apakah fillahi, terhadap Allah, syakkun, keraguan, apakah boleh atau layak keraguan terhadap Allah? Ini perkataan Rasul kepada kaum yang tadi menyebutkan bahwasanya mereka ragu terhadap kebenaran. Fatiris samawati wal ard, fatir pencipta, as-samawat langit, wal ard dan bumi. Yad'ukum, dia Allah menyerumu, liyaghfiralakum, untuk mengampunimu, min dzunubikum, dari dosa-dosamu, untuk mengampuni dosa-dosamu, wa yuakhirakum, dan menangguhkan kamu, ila ajalin, sampai ajal maknanya batas, musamma, yang ditentukan. Ada yang nanti menafsirkannya dengan mati, kematian. Jadi ada yang ditangguhkan sampai kematian, tak disiksa. Qalu, mereka berkata, in antum, tidaklah kamu, illa basyarun, kecuali manusia, misluna, seperti kami. Ini pengingkaran kaum, yaitu tak bisa menerima kebenaran yang disampaikan Rasul, karena Rasul yang diutus itu sama seperti mereka, yaitu juga dari kalangan manusia. Turiduna, kamu menginginkan, antasudduna, supaya kamu menghalangi kami, amma kana, dari apa-apa yang ya'budu abauna, apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Jadi kamu, wahai para rasul, menghalangi kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Fa'tuna, maka datangkanlah kepada kami, bisultanin, dengan kekuatan atau hujjah mubin, yang nyata. Kalau memang ya kamu menyampaikan kebenaran, sampaikan sekali dengan alasan-alasan yang kuat sehingga kami bisa menerimanya. Kita ulang ayat yang kedua. Berkatalah rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyerumu untuk mengampuni sebahagian dari dosa-dosamu dan menangguhkanmu kepada batas yang telah ditentukan? Mereka berkata, tidaklah kamu kecuali manusia seperti kami, menginginkan supaya kamu menginginkan untuk menghalangi kami dari apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Maka datangkanlah kepada kami hujjah, yaitu alasan yang kuat, yang nyata. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang rasul-rasul terdahulu menyampaikan kebenaran kepada kaum mereka. Kemudian diterangkan dalam dua ayat ini, ada di antara kaum mereka itu yang mengingkari kebenaran. Ini berlaku juga pada Nabi Musa alaihissalam, ini juga berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga berlaku pada hari ini. Nah, berarti kita bisa mendapatkan pelajaran. Jadi kalau kita berdakwah kemudian kita ditolak umpamanya, kemudian kita dikeji, dihina, difitnah, dibuli dan lain sebagainya, cepat ingat, bukan saya aja yang seperti ini. Para rasul terdahulu pun juga mengalami nasib yang sama dengan saya ini. Jadi tak perlu saya sedih. Apa sebab? Sebab yang saya lalui ini sama seperti yang dilalui oleh para rasul dahulu. Yang penting adalah para rasul dahulu mereka sabar menjalaninya, maka sekarang pun saya mesti sabar menjalaninya.
Ya. Jangan fahami dakwah ini di masjid saja ya. Enggak. Dakwah ini mulai di rumah. Nah, mungkin ya yang lebih dahulu tergerak hati untuk menghadiri majlis ilmu dan belajar lebih dalam, kemudian melakukan ketaatan itu adalah suami. Nah, berarti suami berdakwah kepada istri. Boleh jadi itu yang lebih dahulu istri, maka istri berdakwah kepada suami. Mana yang lebih berat? Suami mengajak istri atau istri mengajak suami? Nah, tengok kasusnya lah. Keluarga mana? Kemudian ada pula anak terlebih dahulu. Nah, bagaimana berdakwah kepada kedua orang tua, atau orang tua terlebih dahulu, bagaimana membawa anak, nanti lebih luas lagi kepada kaum kerabat, kepada jiran tetangga, masyarakat dekat yang ada di sekitar kita, kemudian barulah khalayak ramai. Dan boleh jadi dakwah itu bukan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, karena kita mungkin tidak berlatar belakang pendidikan agama, tetapi dakwah itu bisa juga dengan tukar fikiran, kemudian juga apa yang kita tahu dari pengajian yang kita ikuti. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Nabi, meskipun hanya satu ayat. Yang kita ketahui aja kita sampaikan. Nah, meskipun hanya satu ayat. Semua kita ini mesti berdakwah, karena umat ini adalah umat dakwah. Jadi tidak ada yang tidak berdakwah. Jadi jangan katakan dakwah ini bukan tugas saya, ini tugas ustaz saja ini. Saya tak berdakwah. Oh, enggak. Semua kita berdakwah sesuai dengan kemampuan dan bentuk dakwah kita masing-masing. Ada yang berdakwah di perusahaannya, dia punya perusahaan, pegawainya 30 orang, maka dia akan berdakwah kepada pegawainya dengan cara tersendiri pula. Ada yang dakwahnya karena usahanya itu usaha kebun umpamanya, maka di perkebunan itu dia punya pegawai yang banyak, maka dia berdakwah kepada pegawainya. Jangan dibiarkan pegawai itu hanya bekerja begitu saja, enggak. Kita tanya, udah sholat belum? Nah, tanya, kamu udah bisa baca Quran belum? Nah, kalau belum katanya, maka kita carikan ustadznya, hantar ustadz itu untuk mengajar mereka membaca Al-Quran. Itu tugas kita, berdakwah, dan nanti kita akan diminta pertanggungan jawab. Nah, kita mampu berdakwah, kemudian kita tak mau berdakwah, pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke kantor nanti, kita atasan berdakwahlah ke bawah. Kita bawahan berani tak berdakwah ke atasan? Kita pegawai rendahan, ya berdakwah. Bagaimana caranya? Fikirkanlah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini cara dakwah. Cara dakwah adalah dengan hikmah. Boleh jadi hikmah itu tidak mengeluarkan kata-kata. Kalau dengan mengeluarkan kata-kata orang menjadi lebih menjauh, maka tak usah dengan kata-kata, diam. Boleh jadi dengan diam itu tuh dakwah. Jadi pandai-pandai kita lah di dalam berdakwah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang ia mesti dengan kata-kata, jangan pula diam, berkata-kata. Nah, mungkin orang itu memerlukan bimbingan, nasihat, peringatan, namanya mau'izah hasanah. Sampaikanlah, tapi jangan keterlaluan pula. Sesak pula nafas kawan itu dibuatnya, karena banyak betul kata-katanya. Ini ayat Al-Quran, ayat ini, kemudian dibacakan. Ini juga dengan ayat ini juga ayat ini. Sesak nafas kawan itu. Maka mungkin perlahan-lahan dengan cara yang bijaksana. Mungkin kalau kawan itu berat untuk mendengarkan ayat Al-Quran, sampaikan isinya saja, kandungannya saja, terangkan kepadanya. Kalau itu juga berat baginya, karena di tahap awal itu ada yang telinganya berat mendengarkan ayat Al-Quran, maka sampaikan cerita, kisah. Yang kisah itu
kita dapatkan dari Al-Quran atau dari hadis Nabi atau dari sejarah masa lalu, yang bisa kita ambil pelajaran, kita ceritakan kembali. Nah, inilah dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, penjelasan yang lebih panjang dari ayat, yaitu alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Apakah belum datang kepadamu atau tidakkah telah datang kepadamu berita orang-orang sebelummu? Mu di sini siapa? Nah, ini di dalam tafsir mesti dicari tahu. Mu di sini siapa? Maka pendapat yang pertama dari ulama tafsir, mu di sini adalah kaum Nabi Musa alaihi salam. Karena yang berkata ini adalah Nabi Musa. Oh, berarti ayat ini sambungan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya tentang Nabi Musa yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, dan ini adalah sambungannya. Oh, kalau ini sambungannya, berarti tidakkah telah datang kepadamu wahai kaumku, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, yaitu sebelum kita ini sudah ada kaum-kaum terdahulu, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Tsamud. Tapi ada satu lagi pendapat yang kedua, ulama tafsir menyebutkan ayat ini tidak ada hubungan dengan kisah Nabi Musa sebelumnya. Berarti kalau ayat ini tidak ada hubungan dengan sebelumnya, bermakna ayat ini kembali kepada Rasulullah. Karena Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Maka ketika diturunkan kepada Rasul, berarti Rasulullah menyampaikan, tidakkah telah datang kepadamu wahai kaumku? Ayat ini turun di mana? Di kota Mekah. Maka ketika di kota Mekah itu Rasulullah menyampaikan kepada penduduk kota Mekah, wahai penduduk kota Mekah, tidakkah telah datang kepadamu berita orang-orang terdahulu, yaitu berita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud. Nah, mereka tahu tidak tentang kaum-kaum terdahulu itu? Tahu. Apa sebab mereka tahu? Sebab itu diceritakan dari mulut ke mulut, yaitu dari bapak mereka, dari datuk mereka, kemudian berterusan. Kemudian juga kisah-kisah kaum terdahulu itu juga disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan di kota Mekah itu, sebagaimana juga di kota Madinah, ada pendeta-pendeta, padri-padri, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi, di tangan mereka ada kitab Taurat dan Zabur. Di tangan orang Nasrani ada Taurat, Zabur, dan Injil. Karena orang Yahudi itu tidak mengakui Injil. Nah, tapi kalau orang Nasrani mengakui Taurat, Zabur, dan juga Injil. Nah, Taurat, Zabur perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Nah, dalam bahasa mereka ini Old Testament, ini New Testament. Nah, di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil ada kisah tentang Nabi Nuh, tentang kaum Ad, tentang kaum Tsamud. Maka ketika disampaikan, bukankah telah datang kepadamu? Tidakkah telah datang kepadamu? Ini pertanyaan seperti ini apa maknanya ini? Kalau orang itu sudah tahu, kemudian ditanya seperti ini, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengingkari perbuatan mereka yang tercela. Umpamanya, semua kita tahu bahwasanya kita mesti menjaga kebersihan di ruangan ini dan ada tempat sampah. Apabila kita umpamanya makan kemudian ada sampah, maka kita meletakkan sampah itu ke, tidakkah kamu telah mengetahui bahwasanya sampah itu diletakkan, dimasukkan ke dalam tempat sampah? Itu tujuannya bukan untuk dijawab, tujuannya untuk mengingkari orang yang tidak meletakkan sampah di tempat sampah. Maka kita kan, tidakkah Bapak mengetahui bahwasanya sampah itu mesti dimasukkan ke dalam tong sampah? Jangan pahami, oh itu bertanya dia itu,
Bukan bertanya untuk dijawab, itu untuk mengingkari karena bapak yang ditanya itu mungkin tidak memasukkan sampah ke dalam tong sampah, dia mungkin dia buang di mana-mana. Maka pertanyaan itu berbentuk penafian, pengingkaran. Maka ayat ini berbentuk pertanyaan juga penafian, pengingkaran. Tidakkah telah datang kepadamu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud? Bukan untuk dijawab, yaitu untuk mengingkari mereka. Macam mana kamu menyekutukan Allah? Bukankah kaum Nuh dahulu menyekutukan Allah, mereka binasa? Bukankah kaum Ad dahulu menyekutukan Allah, mereka binasa? Bukankah kaum Samud dahulu menyekutukan Allah, mereka binasa? Sekarang kamu pula menyekutukan Allah? Kira-kira begitulah bunyinya. Nah, jadi fahami bahwasanya pertanyaan itu berbentuk penafian, pengingkaran. Apakah tidak datang atau apakah belum datang kepadamu? Boleh, belum boleh, tidak juga boleh. Tidakkah telah datang kepadamu? Boleh juga. Yang penting berbentuk pertanyaan. Itu pandai kita menterjemah. Tidakkah telah datang kepadamu naba'ul ladzina min qablihim, berita. Berita itu sudah kita terangkan bahwasanya berita itu menyampaikan kembali apa yang berlaku. Itu namanya berita. Apa yang berlaku disampaikan kembali, itu berita. Tapi kalau tidak berlaku disampaikan juga, apakah itu berita? Enggak. Apa namanya itu? Bohong. Itu bukan berita. Berita adalah menyampaikan kembali yang memang sebenarnya terjadi. Apa yang sudah terjadi dahulu? Nabi Nuh kaumnya dibinasakan, Ad dibinasakan, kaum Ad dibinasakan, Samud, kaum Samud dibinasakan. Nah, sudah datang berita ini, sudah, karena ada yang mengetahui berita itu melalui kitab suci sebelum Al-Quran. Nah, berita itu berita besar. Dari mana kita tahu berita itu berita besar? Penggunaan kata naba. Naba beda dengan khabar. Kalau khabar, kabar biasa. Tapi kalau naba itu kabar yang luar biasa. Amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba tentang berita. Bukankah telah datang kepadamu berita besar, berita tenggelamnya kaum Nabi Nuh, tak tersisa satu orang pun, itu berita besar itu. Jangankan tak tersisa, tsunami aja yang masih banyak menyisakan, itu udah besar beritanya itu. Gempa di Palu, tak semua dibinasakan, sebahagian aja dibinasakan, itu dah jadi berita besar. Apalagi kaum Nabi Nuh yang tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tak satu pun tersisa, semua tenggelam mati. Itu namanya berita besar. Maka digunakan kata naba. Alam ya'tikum, tidakkah telah datang kepadamu berita naba'ul ladzina min qablikum, berita orang-orang sebelum kamu, qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. 3 disebutkan di sini karena yang 3 ini dibinasakan kesemuanya. Kalau Bani Israel tak semuanya dibinasakan, tetapi yang 3 ini tak tersisa sama sekali. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang selepas mereka. Apakah 3 ini saja yang dibinasakan? Tidak. Ada lagi yang datang selepas itu juga dibinasakan oleh Allah. Karena Allah memiliki ketentuan, siapa yang menolak kebenaran diingatkan tak juga mau menerima kebenaran, tetap juga menolak kebenaran, maka dibinasakan. Fa ahlaknahum bizunubihim, kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Nah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah.
Ini menerangkan bahwasanya kisah yang terdahulu itu, apalagi yang sudah lama terjadi beribu tahun, berabad-abad dahulu. Nah, siapa yang mengetahui tentang kisah mereka itu? Nah, hanya Allah yang mengetahui. Nabi Muhammad mengetahui tentang kisah-kisah yang terdahulu itu? Tidak, karena Nabi Muhammad buta huruf, tak pernah belajar pada siapa-siapa. Jadi macam mana Nabi Muhammad bisa menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud? Oh, itu melalui wahyu. Karena Allah mengetahui apa yang berlaku pada masa dahulu dan memberitahukannya kepada Nabi Muhammad. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Maka kalau Allah yang memberitahukan, percayalah. Tapi kalau manusia yang memberitahukan, ada orang sekarang ini hidupnya karena lahirnya tahun 50-an, 60-an. Sementara kalau negeri kita ini merdeka tahun 45. Jadi masa-masa perang itu adalah sebelum 45, sebelum kemerdekaan. Dia tak pernah mengalami masa berperang dahulu, kemudian dia membuat buku sejarah tentang perang, yaitu zaman Belanda, zaman Jepang. Kira-kira kita terima atau tidak? Tahu dia apa yang berlaku pada masa dahulu? Tak tahu. Maka tak bisa kita menerima. Jadi kita menerima cerita-cerita lama itu dari siapa? Dari yang mengetahuinya. Siapa mengetahui cerita lama yang beribu tahun lamanya, sementara orang itu sudah tak ada lagi hidup bersama kita sekarang ini? Allah melalui wahyu. Ini menerangkan bahwasanya kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu bukan datang dari Nabi Muhammad sendiri, tetapi datangnya adalah dari Allah melalui Al-Quran yang diterima oleh baginda Rasulullah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan yang jelas. Dengan keterangan yang jelas dengan wahyu. Satu, dengan keterangan yang jelas dengan mukjizat. Mukjizat, tanda kekuasaan Allah yang membuktikan bahwasanya rasul itu memang rasul. Nah, tandanya rasul itu sebagai rasul adalah dengan mukjizat. Nah, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini adalah keterangan-keterangan yang jelas. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Lalu mereka mengembalikan, ada yang mengatakan meletakkan tangan mereka, tangan yang dimasukkan jari mereka fi afwahihim, di dalam mulut mereka. Apa makna dalam mulutnya? Maka diterangkan dalam ayat lagi, addu alaiha, yaitu mereka itu menggigit anamilahum. Anamil yaitu jari-jari, menggigit jari. Jadi seperti inilah kira-kira. Ini apa maknanya ini? Ulama tafsir berbeda pendapat. Pertama, ada yang menerangkan makna ini yang paling banyak, yaitu para ulama tafsir menjelaskan marah kepada Rasul yang menyampaikan kebenaran dengan bukti yang jelas. Untuk menunjukkan marah adalah dengan menggigit jari. Marah. Satu. Yang kedua, ada lagi menerangkan bahwasanya memasukkan jari ke dalam mulut itu adalah untuk menerangkan kebencian, benci, tak suka mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul itu. Untuk menerangkan kebencian, mereka memasukkan jari ke dalam mulut. Yang ketiga, makanya tafsir ini banyak sekali. Yang ketiga, mereka memasukkan jari ke dalam mulut adalah untuk menolak. Tanda mereka itu menolak apa yang disampaikan oleh Rasul, mereka masukkan jari ke dalam mulut. Menolak maknanya mendustakan, tak mau menerima. Tanda tak mau menerima, mereka masukkan jari ke dalam mulut. Kalau tak mau mendengar, masukkan jari ke mana? Ke telinga. Ini tanda bahwasanya mereka tak mau dengar. Kalau ini mereka
tolak, tidak, kami tak mau. Satu lagi, yaitu mereka memasukkan jari ke dalam mulut mereka adalah untuk mendiamkan, isyarat supaya Rasul itu diam, jangan sampaikan lagi kebenaran itu. Nah, biasanya kita tidak masukkan ke jari kan isyaratnya. Satu lagi tafsiran, yaitu mereka bukan memasukkan jari ke mulut mereka, tapi mereka memasukkan jari ke mulut Rasul mereka. Nah, ini bisa juga difahami karena di dalam ayat ini faraddu, lalu mereka mengembalikan aidiyahum, tangan mereka, fi afwahihim, ke mulut mereka. Mereka yang mana yang kedua ini? Oh, mereka Rasul mereka. Jadi mereka meletakkan tangan mereka ke mulut Rasul mereka. Untuk apa itu? Syarat apa itu? Untuk mendiamkan Rasul mereka. Diam. Jadi mereka masuk. Ini di ayat Al-Quran, yaitu bisa mengandungi banyak makna. Faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih. Mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus dengannya. Apa yang kamu diutus dengannya? Mentauhidkan Allah, kami mengingkarinya. Kami tidak menerimanya. Itu sikap mereka. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami sungguh dalam keraguan terhadap apa-apa yang kamu seru kami kepadanya. Apa yang diserukan oleh para rasul kepada kaumnya? Supaya mentauhidkan Allah, tinggalkan berhala itu. Tapi sikap mereka, kami ragulah dengan seruanmu itu, dengan dakwahmu itu. Kami meragukannya itu sebagai kebenaran. Nah, mengapa mereka menjadi ragu? Sebenarnya kan mereka menolak itu sudah yakin mereka menolaknya sebagai menurut mereka lah sebagai kesesatan, karena mereka sudah tenggelam dan hanyut di dalam kesesatan, dalam kemusyrikan. Maka pastilah mereka itu menolak kebenaran dengan keyakinan mereka, menolak kebenaran, menolak mentauhidkan Allah dengan keyakinan mereka. Tapi mengapa mereka mengatakan sesungguhnya kami ini sungguh ragu terhadap apa yang kamu seru kami kepadanya? Nah, perkataan ragu ini untuk menerangkan bahwasanya mereka itu sendiri sebenarnya bimbang, risau, gelisah dengan keadaan mereka sendiri, bahwasanya mereka tidak dapat memastikan kepercayaan mereka itu benar. Mereka sendiri pun tak bisa memastikan. Umpamanya lah, orang yang menyembah berhala, kita katakan kepadanya, kamu menyembah berhala? Ya. Ketika kamu menyembah berhala, kamu minta kepada berhala supaya kalau kamu sakit disembuhkan. Ya. Kalau kamu miskin dikayakan. Ya. Kalau kamu mau melakukan perjalanan minta diselamatkan. Ya. Menurut akal kamu, berhala yang tak mendengar, tak melihat, tak punya kuasa apa-apa itu bisa memberikan manfaat kepadamu. Kira-kira bagaimana selepas itu dia? Terdiam dia. Mengapa dia terdiam? Mulai dia ragu dengan keyakinannya menyembah berhala itu. Apalagi kalau buat contoh, umpamanya dalam Al-Quran ada orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu, apabila mereka naik bahtera, kemudian mereka berlayar di lautan, datang angin kencang, ombak besar akan menenggelamkan kapal mereka, mereka pasti akan minta tolong. Nah, mereka minta tolong kepada siapa ketika mereka berada di tengah laut? Kepada Allah yang menguasai alam semesta ini, atau kepada berhala yang ditinggal di darat? Tak mungkin, berhala yang di darat, selamatkan kami yang sedang dilanda ombak di laut. Enggak. Maka ayat Al-Quran mengatakan, fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka berlayar di laut, ombak akan menenggelamkan, da'allaha mukhlisin, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan permohonan kepada Allah dalam doanya itu. Falamma najahum, ketika Allah menyelamatkan mereka ilal barri, ke darat,
idza hum musyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah. Maka ketika disebut kata mereka itu ragu, ini menerangkan bahwasanya mereka sendiri pun sebenarnya tidak pasti di dalam keyakinan mereka. Jadi orang-orang musyrik itu atau orang-orang kafir itu tidak kokoh, tidak kuat dalam keyakinan mereka. Maka biasanya mereka tak mau berdiskusi dengan orang-orang beriman. Mereka tak mau berdiskusi. Pokoknya, ini pokoknya saja. Yang penting kami hanya mengikuti apa yang kami warisi dari ayah dan nenek moyang kami. Begitu aja. Atau umpamanya orang tua itu untuk anaknya itu tidak masuk Islam, maka dikatakan dengan mengeluarkan kata-kata atau juga ancaman bahwasanya Islam itu buruk, Islam itu sesat dan lain sebagainya. Padahal apabila mereka mau berdiskusi, maka mereka akan melihat kebenaran Islam itu. Maka kita dengar pada hari ini banyak yang masuk Islam itu bukan dari kalangan awam, tapi banyak yang masuk Islam itu dari kalangan pendeta. Karena pendeta itu mau berdiskusi. Nah, apabila mau berdiskusi, maka nanti akan diperlihatkan kepadanya kebenaran, maka tersentak dia dan memeluk Islam. Ayat berikutnya, qalat rusuluhum, berkatalah rasul mereka. Tadi mereka yang berkata, sekarang rasul mereka yang berkata. Mereka berkata, rasul mereka berkata. Oh, berarti berlaku apa? Berlaku dialog. Oh, jadi dakwah itu bukan sepihak saja, yaitu pendakwah itu menyampaikan kemudian tak mau mendengarkan. Enggak, sampaikan kemudian nanti dengarkan pula. Bagaimana respon? Bagaimana tanggapan dari orang yang didakwahi? Maka nanti mungkin akan berlaku diskusi, akan terjadi diskusi. Nah, itu bagus. Kalau tak mampu rasanya menjawab ketika diskusi itu, minta maaf, rasanya saya tak mampu untuk berdiskusi ini. Lebih baik kita pergi ke umpamanya, sebutlah siapa lagi yang lebih berilmu, kita pergi ke orang yang lebih berilmu sehingga diskusi akan lebih mendatangkan manfaat. Kalau tidak nanti dua-duanya bingung. Yang satu bingung, yang satu lagi juga bingung, tak melahirkan apa-apa. Sementara diskusi itu untuk menghilangkan kebingungan, untuk menghilangkan keraguan, supaya yang benar itu nampak benar dan yang salah itu nampak salah. Qalat rusuluhum, berkata rasul mereka, afillahi syakun, apakah ada keraguan terhadap Allah? Tadi kan perkataan mereka ragu. Maka dibalas oleh rasul, para rasul, apakah ada keraguan terhadap Allah? Allah itu adalah fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Maknanya, apakah kamu meragukan keberadaan Allah pencipta langit dan bumi? Kan tak ada rasanya manusia yang meragukan tentang Allah pencipta langit dan bumi. Sebab langit dan bumi ini apakah ada dengan sendirinya? Apakah tercipta dengan sendirinya? Apakah terurus dengan sendirinya? Apakah langit bumi itu mengurus dirinya sendiri? Pasti ada yang mengurusnya. Apakah itu diragukan? Tidak. Ini Rasul bagaimana berdiskusi dengan kaumnya, yaitu mengajak kaumnya berpikir waras, cerdas. Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Langsung masuk, yaitu para rasul ini, Allah, sepatutnya kamu tidak meragukan tentang Allah, karena Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosamu supaya kamu terhindar dari siksaan. Di situ bermakna isi dakwah. Karena isi dakwah itu menyeru kepada Allah.
Diingatkan mereka, kalau kamu menolak kebenaran maka kamu berdosa. Apabila kamu berdosa maka kamu akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala menyerumu supaya kamu menerima kebenaran. Kemudian apabila kamu berdosa maka dengan bertaubat kepada Allah maka nanti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kamu akan terhindar dari siksaan. Wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, atau kamu tidak disiksa sekarang tapi siksa itu ditangguhkan. Nah, tapi kalau ditangguhkan, kamu jangan merasa selamat, merasa tenang-tenang saja. Apa sebab? Pasti kamu akan disiksa. Kalau tidak sekarang di dunia, kamu pasti akan disiksa di hari akhirat, dan siksaan di hari akhirat siksaan yang abadi, selama-lamanya. Kalau di dunia ini mungkin batas tertentu, sampai matilah paling lama. Tetapi kalau di hari akhirat manusia tak akan mati-mati, maka siksaan itu kekal dan abadi. Ini untuk mendatangkan rasa takut. Jadi Rasul dalam pesannya itu, dalam dakwahnya itu ada isinya itu peringatan atau ancaman yang bisa melahirkan rasa takut. Qalu, tapi apakah kaum itu mau menerima kebenaran para rasul? Enggak, rupanya semakin ingkar, semakin menolak kebenaran dengan berkata, in antum illa basyarum mithluna, tidaklah kamu ini melainkan manusia sama seperti kami. Maknanya apa yang disampaikan Rasul tidak mereka terima. Bahkan mereka menuduh Rasul, turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu wahai para rasul menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa-apa yang disembah oleh ayah-ayah kami. Nampaknya kamu menghalang kami untuk beribadah seperti ibadah yang dilakukan oleh ayah kami. Kami mengikuti ayah-ayah kami. Sekarang kamu pula menghalang kami untuk mengikuti jejak langkah ayah kami dalam beribadah, yaitu menyembah berhala. Bermakna di sini ini kaum itu meningkat, tidak hanya menolak para rasul, menolak kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, tetapi juga membalas balik dengan menuduh para rasul. Nah, nanti mereka akan bereaksi. Reaksinya adalah, kamu menghalangi kami. Siapa kamu? Maka mereka akan mengusir para rasul itu, atau lebih dari itu, membunuh para rasul itu. Fa'tuna bisultanim mubin, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata supaya kami dapat melihat yang kamu sampaikan itu benar. Nah, nanti ini ada sambungan dengan ayat yang berikutnya, tapi kita hanya membatasi di 2 ayat ini saja, maka insya Allah kita akan sambung kepada ayat yang berikutnya. Apa yang ingin kita garis bawahi dari 2 ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jangan sedih apabila mendapat ujian ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Apabila ada orang yang menolak kebenaran, bahkan sampai yang menolak itu mengejek, menghina, menyiksa, bahkan berkeinginan untuk membunuh, jangan kamu sedih, jangan kamu takut wahai Rasulku, karena ujian itu juga pernah berlaku ke atas rasul-rasul yang terdahulu. Apa yang perlu kamu lakukan adalah hadapi mereka itu, sampaikan kebenaran kepada mereka itu. Mereka membalas dengan mengingkari, sampaikan kembali kepada mereka, sampaikanlah dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, dengan tetap pendirian, berterusan, dan jangan pernah berhenti dalam berdakwah. Karena kita yang berdakwah adalah berusaha, dan yang menentukan berdakwah itu berhasil atau tidak, mereka yang didakwahi itu mendapat hidayah atau tidak, itu yang menentukannya adalah
Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.